أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar bersama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masih melanjutkan hadis yang ke-37 ya. Hadis yang ke-37 yaitu tentang karunia Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Al-hadisus sabi' wa thalathuna fadlullah ta'ala wa adaluhu. Kita murojaah sebentar berkaitan dengan hadis yang ke-37 ini sehingga kita masih semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya sehingga kita bisa melaksanakan atau mengamalkan kandungan hadis yang ke-37 ini. Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi subhanahu wa ta'ala qala inna allaha katabal hasanati wa sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa inna hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, secara ringkas kita bisa memahami hadis yang ke-37 ini berkaitan dengan amalan seseorang yang akan mendapatkan pahala dan yang akan mendapatkan dosa. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan secara ringkas ada 4 golongan
Yang pertama, orang yang berkeinginan melakukan kebaikan akan tapi belum melaksanakannya, tercatat sebuah kebaikan. Yang kedua, orang yang memiliki niat yang kuat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia mengerjakan kebaikan tersebut, minimal dia akan mendapatkan 10 lipat kebaikan sampai 700 dan bahkan sampai berlipat-lipat sampai tidak terhingga. Yang ketiga, barang siapa yang berkeinginan melakukan keburukan sedangkan dia tidak jadi mengerjakannya, maka akan dicatat sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Ya, ada titiknya ya, sempurna. Kemudian apabila dia berkeinginan melakukan sebuah keburukan dan dia melakukan keburukan tersebut, maka akan dicatat satu kejelekan saja. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, makanya temanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Makanya nanti dijelaskan bagaimana antara orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk. Adapun hadis yang berkaitan dengan hadis yang ke-37 ini, ada beberapa teks hadis yang ada kaitannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama hadis yang berkaitan dengan hadis yang ke-37 ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dari hadis qudsi ya, idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malha. Sama nggih hadisnya, jika hambaku berniat melakukan kesalahan, maka janganlah kalian menulis kesalahan itu sampai ia benar-benar mengerjakannya. Masya Allah ya. Faida amilaha faktubuha bimisliha. Jika ia sudah mengerjakannya, maka tulislah sesuai dengan perbuatannya. Sama nonton? Ini sama. Wa in tarakaha min ajali faktubuha lahu hasanatan. Jika ia meninggalkan kesalahan atau niat buruk tersebut karena aku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, maka tulislah untuknya satu kebaikan. Sami ya. Wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan. Dan seandainya jika seseorang tersebut dari hamba Allah ingin mengerjakan sebuah kebaikan akan tetapi belum mengerjakannya, maka tulislah wahai malaikat satu kebaikan. Fa idza amilaha faktubuha lahu bi asri amsalha ila sab'mi'atin. Jika ia mengerjakan kebaikan tersebut, tulislah baginya 10 kali kebaikan itu hingga 700 kebaikan. Masya Allah, ini makanya fadlullah wa adaluhu, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan poinnya apa Bapak sekalian? Poin yang membedakan adalah pada saat kita mengerjakan kebaikan ada kamilahnya, ya. Hasanatan kamilatan. Pada saat kita mengerjakan keburukan, sayiatan wahidatan. Gitu? Barang siapa yang berkeinginan mengerjakan sebuah kebaikan akan tetapi dia belum mengerjakannya, maka tulislah satu kebaikan sempurna. Kemudian barang siapa yang menginginkan berbuat keburukan tetapi dia tidak mengerjakannya, maka tulislah sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Tapi pada saat orang tersebut mengerjakan sebuah keburukan, maka apa? Faktubuha sayiatan wahidatan. Maka tulislah satu keburukan saja, tidak ada kamilahnya. Ini membuktikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus dipenuhi dengan keinginan kebaikan. Makanya kenapa kok energi kita harus kuat Bapak Ibu?
Yang suka makan tepung, ya, suka makan pedas, kalau bisa, napa? Dikurangi, ya, karena kalau menurut ilmu, ya, pengobatan, tepung itu kan sifatnya lengket, nanti karakternya napa? Baperan, iya kan? Baperan apa? Ini Mbak, diomongin sedikit nanti tersinggung. Gimana kita mau berkeinginan kuat untuk melakukan kebaikan, sedangkan kita karakternya mudah tersinggung, ya kan? Makanya sekarang banyak produk-produk yang berkaitan dengan tepung. Katanya seperti itu, ya. Karakter makanan mempengaruhi karakter seseorang. Makanya jarang raja itu makannya makan tepung. Kalau raja makan tepung, akhirnya apa? Iya, sedikit tersinggung sama rakyatnya, bisa seperti itu kan, ya. Makanya raja itu apa? Optimisnya tinggi, kuat. Makanya makannya harus bergizi. Apalagi sekarang makannya pedas. Kalau pedas apa karakternya? Iya, emosi. Sedikit-sedikit emosi. Sekarang banyak buatan orang yang mudah emosi. Senggol dikit bacok, ya. Iya, ini memang hati-hati. Sedangkan dari hadis ini apa? Kita harus memiliki banyak keinginan kebaikan, punya himmah yang kuat untuk bersemangat di dalam kebaikan ini. Walaupun kita belum mengamalkannya, tapi minimal sudah ada niat yang kuat untuk melakukan sebuah kebaikan. Hati-hati ibu-ibu, ya. Kalau damel cemilan, ya, kirangi ingkang saking tepung. Walaupun enak, ya, cilok niku makanan favorit, ya. Tapi kadang kalau lama-lamaan ini pengaruhnya sangat besar. Dan rata-rata sekarang banyak dari ibu saya itu, mertua kan dulu kerjanya di Bernadi. Itu kan bosnya saja itu nggak mau makan produknya Bernadi, Bapak. Kebanyakan kalau produk Bernadi saking apa? Olahan daging dan tepung. Tapi orangnya sendiri tidak mau makan, iya, produknya sendiri, karena tahu ini juga termasuk mungkin, ya, dari kesehatan tidak baik, ya. Tapi itu bertahap, ya. Nanti kalau jenengan langsung meninggalkan pentol, nanti tidak cerdas nanti, ya. Padahal itu, ya, cemilan pada saat kita membutuhkan asupannya. Ya, ini adalah beberapa hadis yang berkaitan dengan hadis yang ke-37 tadi. Ya, kita melanjutkan faedah hadis yang ke-37. Sampai nomor pinten kalau ini? 8, ya. 8. Ya. Sekarang nomor 9, ya. Anal abda ida amilal hasanata kutibat lahu asyru hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin, ya. Ini bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya nomor 9, sesungguhnya seorang hamba jenengan lan kula sedaya niki menawi, ya, idza amila hasanata, jika mengerjakan satu kebaikan, kutibat lahu asyru hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Wonten setunggal apa mboten? Mboten, nggih. Minimal asal 10 kebaikan. Kalau yang mendapatkan satu yaitu niat baik, ya, tapi belum bisa mengerjakan. Tapi kalau kita sudah berniat baik, kemudian kita mengerjakannya, minimal mendapat 10 kebaikan. Contoh yang mendapat 700 kebaikan apa? Sedekah. Ya, sedekah. Itu akan mendapatkan 700 kebaikan. Yang akan mendapatkan balasan tanpa batas apa? Puasa. Yaitu orang-orang yang sabar, mereka akan mendapatkan balasan tanpa hisab. Ya, berarti kebaikan kan wonten kata, ya, kategorinya. Kalau mengerjakan kebaikan secara umum akan mendapatkan 10 kali kebaikan. Kalau sedekah dari ayat Al-Quran akan mendapatkan 700 kali kebaikan. Kalau yang berpuasa adalah bagi Allah Subhanahu wa taala
dan yang melipat gandakan Allah dan yang mengetahui Allah. Dan sabar itu termasuk dalam puasa. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab, ya, tanpa batas, maksudnya itu ya. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Makanya takdir itu kan kaitan dengan kesabaran kan, ya. Kalau ini kan etok-etoke memperbaiki rumah nggih. Lah sing didamel pondasi ini qadarah melenceng sedaya. Niku nek mboten sabar nggih pusing kan nggih. Sing paling pondasi ya hampir semua itu berdasar waktu didirikan keluar dari pondasi itu ya. Makanya kadang sabar niku kadang ngelus dodong ya. Tapi insyaallah jenengan sabar sedanten ya. Ibu-ibu nggih sabar sedanten ya. Makanya sregep wonten masjid. Ya, berarti ngoten nggih, jenengan harus termotivasi kali ini. Satu kebaikan yang sudah kita kerjakan akan mendapatkan 10 kebaikan. Sedekah akan didapatkan dengan sampai 700 kali kebaikan. Orang yang sabar akan mendapatkan kebaikan yang tidak terbatas. Nih, makanya poinnya nggih. Islam terkait dengan kehidupan ini harus banyak bersabarnya. Makanya pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saken ya, kesabaran bisa dipraktekkan ya. Gambarannya kesabaran seperti apa? Nggih, naik bapak-bapak dereng nyentor duit merah-merah nggih kedah sabar ngoten nggih. Masaknya tetap enak Ibu, mboten napas di store merah masaknya enak, kalau tidak merah tidak enak, mboten ngoten nggih. Orang sabar ya tetap mencari solusinya ya, supaya tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kesabaran ya, kesabaran Masya Allah pahalanya tanpa batas ya. Makanya orang Islam harus apa Pak? Optimis ya, sabar. Sabar itu kan mengetahui bahwa ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang membisiki mboten sabar niku sinten? Setan nggih kan? Setan kebanyakan nggih. Setan nggih. Makanya kenapa kita harus tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi nikmat sabar ini. Karena pahalanya besar, berarti setan menggodanya juga lebih kuat lagi, besar lagi untuk kita semua ini. Faedah nomor 11. Isbatu indiniyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan tentang posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, indahu tadi ya, itu menjelaskan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya apa? Faedahnya bisa kita ambil bahwa ini adalah bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Menjelaskan betapa agungnya, betapa pedulinya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang melakukan kebaikan. Faedah nomor 11. Anal abda idha hamma bisayyi'ati fatarakaha lillahi kutibat lahu hasanatun wahidatun. Sesungguhnya seorang hamba itu jika memiliki keinginan yang kuat untuk mengerjakan sebuah keburukan, kemudian fatarakaha lillah, kemudian dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala,
kutibat lahu hasanatun kamilatun, maka dia akan mendapatkan sebuah kebaikan yang sempurna. Kenging nopo Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita meninggalkan niat yang buruk yang sudah ada di diri kita, kok kita mendapatkan pahala? Pahala itu kan seharusnya untuk orang yang berbuat baik. Kinten-kinten kenging nopo? Iya, berarti meninggalkan keburukan itu termasuk kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Makanya dicatat sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang was-was setan itu apa, Bang? Ya, ada cerita ya, seseorang itu bangga dengan nasabnya karena mungkin keturunan Arab ya. Tapi dia itu terus-menerus menunjukkan karakter itu. Maksudnya paham ya? Karena merasa nasabnya tinggi, dia itu males dengan orang-orang kita ini kadang itu loh. Ini merasa lebih tinggi. Ya. Tapi tidak ada niat untuk meninggalkannya. Ya. Tapi kalau dia meninggalkannya kan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala satu kebaikan atau mendapatkan kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mana apa niki? Anal abda idza hamma bi sayyi'ah fatarakaha lillah kutibat lahu hasanatan wahidatan. Saged ngertos napa mboten? Contonipun ngaten. Seumpami ya, HP, ya kan HP kadang iklannya napa? Sesuatu yang tidak baik. Ikan komik napa-napa kan tidak baik ya, seliweran itu ya. Ya. Tapi kalau kita meninggalkannya kan Allah Subhanahu wa taala, kan kita ada keinginan. Mungkin niat yang tadi aku mau melihat HP, nonton film barangkali Korea. Ya. Korea ini sudah menjamur kemana-mana ya. Dulu pernah saya ceritakan ada ibu-ibu itu yang sudah ditegur oleh ustadzahnya berkali-kali dan dia sudah ngaji, kadang masih nontonnya nonton Korea. Ya, bahkan di pondok pesantren pun banyak ya, dulu itu pernah kejadian pesan video Korea, komik-komik Korea dan sebagainya itu terjadi di sebuah pondok sunnah ya. Makanya akan tapi Bapak Ibu barangkali kita pernah punya keinginan. Dulu pernah ada kenangan lihat film Korea barangkali nonton ya. Iki mumpung waktu ini longgar, anak-anak wis sekolah, makanan sudah jadi, minuman untuk suami sudah ada, tak delok Korea sedelok nonton kan. Ada keinginan, ya kan? Tapi pas waktu megang HP dia keinginan, mosok aku sudah ngaji kok, sing delok HP, delok Korea, ra pantes kita nih, tak tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Angsal pahala napa mboten? Pahala, ya kan? Atau barangkali ya, itu satu contoh ya, atau barangkali sesuatu ini sesama teman, kadang ada temannya yang mengabarkan berita tidak baik kepada teman yang lainnya, kemudian dia gregetan dari rumah pengen ngelabrak orang tersebut ya. Seperti ya tetangga saya di sebelah itu kan tetangga saya yang lagi viral itu kan depak perumahan depak itu ya. Itu tetangga kula niku ya. Ini ada teman yang pengen ngelabrak teman yang lainnya karena mungkin dikabarkan tidak baik. Tapi dia sudah keinginan sudah datang ya. Kemudian dia tidak jadi melakukannya. Mungkin ya ini termasuk dia akan mendapatkan kebaikan dan lain sebagainya. Jangan bisa menggambarkan sendiri bahwa apabila kita ya, keinginan buruk itu ada, kemudian kita ingin mengerjakannya dan kita meninggalkannya, maka akan dicatat sebuah kebaikan. Dan keinginan buruk itu kan banyak ya, banyak sekali. Jangan kira setan itu
tidak membisikkan keburukan. Contohnya, kalau dulu saya itu di bengkel, ya, temen itu kadang membisikkan apa? Wis olinya itu jangan dituangkan semuanya. Ya, nanti disimpan lumayan. Kalau ada 3 liter, dituangkan 2,7, 0,3 liternya dikumpulkan. Iya kan? Itu bisa dilakukan. Tapi kalau kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat sebuah kebaikan. Dan ini bisa kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, dari sini menang benar karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang dia itu memiliki keinginan yang kuat untuk mengerjakan keburukan, dan dia mampu barangkali seperti itu, tapi karena dia mengetahui bahwa ini tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkannya, maka akan dicatat sebuah kebaikan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita harus semangat ya. Nah, apalagi usianya sudah 40-50 tahun, kita harus semangat untuk barangkali ada, kan kadang ada kenangan-kenangan yang muncul ya. Keburukan-keburukan yang lalu pernah kita lakukan, terkadang setan membisikkan untuk dikerjakan lagi pada usia-usia sudah 40-50 tahun ke atas. Iya kan? Apalagi mungkin ada reuni SMA. Ya kan, kadang itu tidak menjadi reuni tapi menjadi apa? Kenangan-kenangan yang lalu muncul lagi, dan itu bisa masuk setan dari situ kan ya. Makanya banyak setelah reuni apa hasilnya? Iya, ini nyata. Di pasar dulu saya bertetangga dengan jualan itu. Orangnya sebenarnya jualannya sudah laris Bapak Ibu sekalian. Jualan nasi tiap pagi itu kan, karena dulu saya jualan bubur itu, tetangga samping itu jualan nasi. Tiba-tiba adalah sebuah reuni SMA-nya. Ketemu teman lamanya. Dan akhirnya apa? Pisah dengan suaminya tadi. Makanya harus hati-hati nih. Banyak celah setan untuk masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau kita bisa meninggalkannya hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Maka perjuangan kita untuk Allah Subhanahu wa taala harus kuat. Ya, bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisikan-bisikan keburukan itu harus kita tinggalkan. Karena kita harus yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Misal gini. Tidak hanya segitu Bapak dan Saudara. Barangkali kita juga terkadang dibisikkan setan adalah sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau kemiskinan yang berlarut-larut. Saya sudah usaha ini gagal, usaha ini gagal, sakit ini kemana-mana tidak sembuh. Akhirnya yang muncul apa? Putus asa. Akhirnya apa? Iya, akhirnya tidak optimis, menyerah dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah keburukan. Orang Islam kok tidak mempunyai optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia bersuudzon atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon. Dosa tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Makanya Bapak dan Saudara, kalau itu sebuah keburukan, kita harus yakin itu datangnya dari setan, dan apabila kita mempunyai kemampuan meninggalkan keburukan tersebut, kita akan mendapatkan sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan amalan hati. Ya, amalan hati itu banyak sekali, dan itu terkadang bisa ya mengganggu kita semuanya. Was-was, tidak optimis, ya, sedih yang berlarut-larut dan lain sebagainya. Ya, itu harus kita tinggalkan. Tadi pagi saya itu kalau mengajari santri gitu Bapak dan Ibu, santri ini kok kelihatannya dari cahaya matanya itu tidak optimis. Ini padahal banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak optimis? Ya, pagi sudah kadang belajar ngantuk, ya. Wajahnya itu tidak terpancar sebuah aura orang-orang yang optimis, padahal berada di lingkungan yang baik, yang diajarkan juga baik dan sebagainya. Makanya kita harus ini. Apalagi sekarang presidennya lagi semangat ya untuk mendapatkan
untuk menjalankan kebaikan. Bisa dipahami ya dari hadis faedah 11 ya. Anal abda idza hamma bisayyi'ati fatarakaha lillahi kutibat lahu hasanatan wahidatan. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berkeinginan kuat untuk mengerjakan sebuah keburukan, kemudian dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditulis baginya sebuah kebaikan yang sempurna. Liqaulihi fil hadisi, sebagaimana hadis, innama tarakaha min jarai, dia itu sesungguhnya meninggalkan keburukan itu karena aku, maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nikmat ya, jenengan pokoknya sing dicap kebaikan itu Allah akan dapatkan kebaikan. Satu poin saja yang akan mendapatkan keburukan, yaitu orang yang berkeinginan untuk mengerjakan keburukan dan dia mengerjakannya. Tapi di lain itu karunia Allah lebih banyak dibandingkan adabnya, murkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kok kita tidak optimis? Makanya itu ya, kadang orang yang banyak dosa nih kan kadang ini kenyataan ya. Kadang kalau orang sudah dirundung dosa itu napa? Optimis napa pesimis? Pesimis. Nyata napa mboten iki? Nyata. Kok kita nih akeh dosane, ya, sehingga semakin dia mikirkan ke sana, semakin setan itu senang untuk menggodanya. Wis to, kamu itu akeh dosane, wis to, masuk neraka pasti, wis to, jos ini ya gitu kan. Akhirnya napa? Bener ya apa yang dipikirkan itu. Padahal dari sini kita bisa melihat banyak sekali karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita harus menjadi hamba yang optimis di dalam kehidupan ini. Faedah nomor 12 Bapak dan Ibu sekalian. Anal abda idza amila sayyi'ata kutibat bimisliha. Sesungguhnya seorang hamba itu jika mengerjakan satu keburukan, maka akan ditulis baginya semisalnya. Masya Allah ya. Semisal mawon, tidak ada kelebihan ya baginya, tidak ada berlipat-lipat. Beda dengan kebaikan. Satu kebaikan yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala minimal mendapatkan berapa? 10. Sedekah mendapatkan sampai berapa? 700. Kesabaran mendapatkan pinten? Sampai tidak terhingga. Akan tapi Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengerjakan satu keburukan, Allah membalasnya dengan berapa? 1 atau semisalnya. Inilah bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya di dalam surat Al-An'am 160. Man jaa'a bil hasanati falau asyru amsalha. Barang siapa yang datang dengan sebuah kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisalnya. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yutlamun. Dan barang siapa yang datang dengan sebuah keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan semisalnya saja, dan sesungguhnya mereka tidak akan didolimi. Masya Allah ya Bapak dan sekalian, Masya Allah, kita berada dalam sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus positif, harus banyak husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berpikiran positif pada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Yang negatif itu tidak muncul dalam diri kita. Ya, tidak muncul dalam diri kita. Walaupun kondisinya seperti apa. Ya. Walaupun kondisinya seperti bagaimanapun, kita harus tetap berpikiran positif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ya, positif nanti akan banyak syukurnya, ya. Dan pikiran-pikiran negatif bisa kita kurangi. Faedah nomor 13 Bapak dan sekalian. Anna sayyi'ata la tudha'afu. Sesungguhnya keburukan itu tidak akan dilipat gandakan. Lakin qad ta'dhumu bi asbabin. Akan tapi dia itu bisa menjadi besar nilai keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beberapa sebab. Anna sayyi'ata la tudha'af lakin qad ta'dhumu bi asbabin.
Contohnya pun apa? Kok bisa tidak dilipat gandakan akan tapi bisa besar dengan berbagai sebab. Contohnya bisa karena waktunya Bapak Ibu sekalian. Jenengan kalau makan siang hari di bulan Ramadan dosanya besar apa mboten? Seharusnya puasa tapi tidak puasa. Besar apa mboten? Puasa. Ya besar. Jenengan berbuat maksiat di 4 bulan haram dibandingkan berbuat maksiat di selain bulan haram, pahalanya beda apa mboten? Dosanya beda apa mboten? Berbeda. Ini karena waktu. Mungkin bisa juga karena tempatnya. Karena tempatnya. Contohnya, ya, jenengan bermaksiat di tanah Indonesia dibandingkan dengan di tanah haram, beda apa mboten? Beda. Makanya ada sahabat Bapak kan tidak mau tinggal di tanah haram karena apa? Karena takut maksiatnya. Ini ada sahabat itu, ada 2 sahabat atau berapa, dia meninggalkan tanah haram untuk berhijrah, ya, untuk keluar. Karena apa? Karena takut. Ya, kalau dia berbuat maksiat banyak di tanah haram nanti akan dilipat gandakan, ya, menjadi besar dosa-dosanya. Itu ada sahabat, ada 2 sahabat yang meninggalkan, ya, tanah haram, keluar dan tinggal di luar tanah haram. Karena apa? Karena saking takutnya dia berbuat maksiat kemudian mendapat dosa yang besar dari perbuatan dosanya tadi. Makanya dia meninggalkannya. Pak, monggo. Ini faedah nomor 13 nih tadi, sampun. Annas sayyi'ata la tudha'af lakin qad ta'dhu bi asbabin, nggih. Bahwa maksiat itu tidak akan dilipat gandakan, akan tapi bisa menjadi besar nilainya, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beberapa sebab. Mungkin karena waktunya, karena tempatnya, atau karena kondisi kemuliaan orang tersebut. Misal ada ustadz yang tahu ilmu berbuat maksiat, dosanya lebih besar dibandingkan orang awam atau mboten? Iya, ngoten niku contohnya beberapa sebab yang menyebabkan dosa itu menjadi besar. Maka kita harus banyak minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi untuk tidak, ya, melakukan keburukan. Faedah nomor 11. Anal jazaa dairun bainal fadli wal adl. Sesungguhnya balasan kebaikan itu berputar di antara karunia Allah dan keadilannya. Kalau kebaikan itu berputar karunia dan keadilan, maksudnya ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan berniat baik mendapatkan pahala walaupun tidak mengamalkannya. Berniat baik kemudian mengamalkannya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Kemudian meninggalkan keburukan, niat buruk mendapatkan pahala. Berarti ini banyak kebaikan yang itu menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Coba kalau jenengan tidak ada karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, satu kebaikan akan mendapatkan berapa kebaikan? Satu saja kan? Ya. Tapi ternyata dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan yang kita kerjakan bisa 10 kali lipat kebaikan, 700 kali lipat kebaikan, bahkan sampai tidak terhingga. Ini menunjukkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faidah nomor 15. Sa'tu fadlillahi wujudihi. Hadis ini menjelaskan bahwa cakupan karunia Allah Subhanahu wa taala dan bentuk-bentuknya. Ini cakupan karunia Allah Subhanahu wa taala dan bentuknya, macam-macamnya. Ya, cakupannya kan tadi banyak nggih. Ada yang berniat kebaikan tidak mengerjakannya mendapatkan pahala. Ini berarti bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Berniat kebaikan kemudian mengerjakannya mendapatkan 10, 700 sampai tidak terhingga. Ini bentuk
karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai tidak terhingga. Ini menunjukkan wujud bentuk dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Faedah terakhirnya yang untuk malam ini, anna mudha'afatal hasanati la tantahi inda sab'imi'atin. Sesungguhnya pelipat gandaan kebaikan itu tidak berakhir hanya sampai 700 kali lipat saja. Gitu. Tidak hanya terbatas sampai 700 kali lipat saja. Ini menunjukkan karunia Allah Bapak Ibu sekalian, sangat luas sekali. Bal tudha'af ad'afan katsiratan, akan tetapi akan dilipat gandakan sampai berlipat-lipat yang sangat banyak. La haddalaha, tidak ada batasannya. Masya Allah. Kebaikan jenengan niku, kita sedaya niki mengerjakan sebuah kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas 700 kali lipatnya, bahkan sampai tidak terhingga. Tidak ada batasannya. Wa yashhadu lidzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai buktinya adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anfaqa ahadukum misla ahadin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan semisal gunung Uhud emas, maka itu tidak akan mencapai satu mud dari para sahabat, walau setengahnya. Ini menunjukkan bahwa pelipat gandaan itu banyak, tidak terbatas seperti 700 kali kebaikan tadi. Gunung Uhud kan besar, ya. Itu berarti menunjukkan, ya, bahwa pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari 700 terkadang, ya. Tidak ada batasannya. Wa qauluhu, dan sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi thayyibin, dan barang siapa yang bersedekah semisal dengan satu butir kurma dari tangannya jeripayahnya yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyibah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali dari sesuatu yang baik. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminih, kemudian Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan kebaikan tadi dari tangan seseorang tadi, ya, menumbuhkannya. Kama yurabbi ahadukum fuluwah, sebagaimana kalian memelihara kuda kecil, hatta takuna misla jabal, sampai nanti seakan-akan Allah itu mengembangkannya, ya, merawatnya dan sebagainya, sampai ya, menjadi sebuah gunung. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, pahala itu, ya, berbeda-beda. Pelipat gandaan pahala berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti keimananlah, keikhlasanlah yang berbicara di sini. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan kebaikan dan mempunyai keinginan kuat untuk berbuat yang baik. Ya, berbuat yang baik. Walaupun kita belum mampu, tapi kita sudah berkeinginan yang kuat untuk mengerjakannya. Semoga itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kebaikan kita, dan apabila kita mengerjakannya, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan pahala yang sangat banyak, tidak hanya 10, 700, semoga kita mendapatkan pahala yang tanpa batas. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Poinnya apa? Malam hari ini poin yang penting, iya, selalu berniat baik, ya, walaupun kita belum bisa mengerjakannya. Kemudian kalau kita mampu mengerjakannya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, mengerjakannya dan mendapatkan pahala yang tanpa batas tadi. Makanya Bapak Ibu sekalian, semoga karunia Allah Subhanahu wa taala turun pada malam hari ini, meridhai kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan perubahan di dalam kehidupan ini. Yang barangkali kita masih mempunyai niat-niat yang buruk, supaya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan niat yang baik. Dan apabila kita masih suka mengerjakan amalan yang buruk, kita diganti dengan amalan yang
baik karena Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, bapak ibu kita, keluarga kita dan anak kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan hisab kita pada kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa khawatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد